Baik, pada rekaman ini kita akan membahas tentang integral fungsi trigonometrik ya. Integral fungsi trigonometri ini adalah materi ke-25. Di pekan ke-13 ya untuk kalkulus 1 program studi teknik perminyakan Universitas Pertamina. Nah, di materi ini kita akan fokus dengan bagaimana kita harus mengintegralkan fungsi trigonometri ya. Problemnya adalah jika kita memiliki apa namanya? Eee, jika kita memiliki bentuk integral sin pangkat m ya, sin x pangkat m kali cos x pangkat n dx, maka bagaimana kita mencari integralnya ya? Dengan cara di sini m, dan n-nya merupakan bilangan, bulat dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita akan membahas 3 kasus ya. Yang pertama adalah ketika kasus 1 adalah ketika m-nya ganjil, pangkat dari fungsi sinusnya ganjil, yaitu m-nya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 2 kali k plus 1, di mana k juga adalah bilangan bulat. Kemudian n-nya di sini bebas ya, di kasus pertama, n-nya boleh ganjil, boleh genap. Maka di kasus yang pertama ini kita akan menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat x adalah 1 min cos kuadrat x. Untuk mendapatkan sin pangkat mx, itu bisa kita tuliskan sebagai 1 min cos kuadrat x pangkat k sin x. Nah, ini dari mana? Kita coret di sini ya. Kita akan punya sin pangkat mx itu dapat dituliskan sebagai sin pangkat 2k plus 1 x. Nah, karena pangkatnya adalah 2k plus 1, maka kita bisa tuliskan ke dalam bentuk sin pangkat 2k x, ya, sin x pangkat 2k dikalikan dengan sin x. Nah, sin x pangkat 2k, ya, sin x pangkat 2k dapat dituliskan sebagai sin kuadrat x dipangkatkan k. Ini sama saja. Karena kalau pangkat perkalian itu berarti sama seperti kita punya pangkat, kemudian kita pangkatkan lagi. Ya, kalau kalian, ingat kalau saya punya, A pangkat M pangkat N, nah ini sama dengan A pangkat M dipangkatkan N, ini sama dengan A pangkat M kali N. Nah, sehingga kalau kita sudah dapat oke. Tadi di atas, di slide, yang saya lakukan adalah saya membuat problem integralnya ini sama dengan misalkan ini adalah soal saya kasih alfa gitu ya, maka integral ini atau alfanya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk, eee, dari tadinya integral sin pangkat mx cos pangkat nx dx menjadi min integral min integral 1 min cos kuadrat x pangkat k cos nx d cos x ya. Nah, d cos x ini dari mana? Ini dari permisalan. Nah, nanti permisalannya akan kita bahas lebih detail di latihan soal. Kasus kedua, M-nya genap, N-nya ganjil. Nah, kalau M-nya genap, N-nya ganjil, N-nya maka ini N-nya yang ganjil ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 2K plus 1. Nah, identitas yang kita gunakan sekarang bukan lagi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X, tapi cos kuadrat X sama dengan 1 min
sin kuadrat X. Prosesnya kurang lebih sama. Gitu ya. Proses dari kasus 1 dan kasus 2 mirip. Bedanya adalah di kasus 1 fungsi sinusnya pangkatnya ganjil, di kasus 2 fungsi kosinusnya yang pangkatnya ganjil. Nah, bagaimana kalau pangkatnya sama-sama genap? Kalau pangkatnya M dan N sama-sama genap, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengurangi pangkatnya. Menurunkan pangkatnya dari misalkan pangkat 2 jadi pangkat 1. Kalau pangkat 4 jadi pangkat 3. Sehingga kita punya nanti ada pangkat ganjil. Nah, itu ada contoh soalnya di bawah, kita bahas contoh soal yang pertama ya. Integral sin pangkat 3x cos kuadrat x dx. M-nya adalah 3, N-nya adalah 2. Nah, di sini kita punya kasus yang pertama ya, pangkat dari sinusnya yang ganjil. Maka kita bisa tuliskan bahwa sin pangkat 3x ini sama dengan sin kuadrat x kali sin x ya, yaitu 1 min cos kuadrat x kali sin x. Nah, sekarang kita tuliskan integralnya ya. Integral sin pangkat 3x kali cos kuadrat x dx, kalau berdasarkan yang di atas yang saya tulis warna merah, ini bisa kita tuliskan menjadi integral dari 1 min cos kuadrat x kali sin x ya, kali cos kuadrat x dx. Nah, sekarang kalau kita misalkan U-nya adalah cos X, maka kita akan punya DU adalah min sin X dx ya. Sehingga kita punya sin X dx adalah min DU. Ya, sehingga integral yang kita punya tadi ya, kita tuliskan ulang, integral sin pangkat 3x cos kuadrat x dx, yang kemudian kita bisa tuliskan ke dalam bentuk integral 1 min cos kuadrat x sin x cos kuadrat x. Mungkin sebaiknya saya ubah urutannya supaya lebih jelas. Ini cos kuadrat x sin x dx. Kalau kita punya permisalan U-nya cos X, DU-nya, sehingga DU-nya adalah min sin X dx, maka di sini kita punya ini adalah DU. Ya. Sehingga integralnya menjadi integral 1 min U kuadrat kali U kuadrat DU, tapi tandanya minus ya, karena kita punya ini, sin X dx adalah min DU. Sehingga sekarang integralnya menjadi min, supaya gampang integralinya, U kuadratnya kita kalikan ke masing-masing yang ada di dalam kurung itu. Kita punya min integral U kuadrat min U pangkat 4 DU. Yang mana ini kalau kita integralkan terhadap variabel U, kita punya min U pangkat 3 per 3 dikurangi U pangkat 5 per 5 plus C. Ya. Yaitu kalau minusnya kita kalikan ke dalam, kita punya min U pangkat 3 per 3 ditambah U pangkat 5 per 5 plus C. Karena soalnya dalam variabel X, maka kita kembalikan U-nya menjadi cos X, yaitu kita dapat min cos pangkat 3X per 3 plus cos pangkat 5X
per 5 plus C ya. Begini caranya. Ini adalah contoh untuk kasus yang pertama. Nah, sekarang kasus yang kedua, pangkat dari kosinusnya yang ganjil. Ya, ini di sini integral cos pangkat 5x dx ini seperti kita punya sinnya pangkat 0 ya, kosinusnya pangkat 5 ya, sinusnya pangkatnya genap, kosinusnya pangkatnya ganjil. Nah, kita punya cos pangkat 5x bisa dituliskan sebagai cos pangkat 4x kali cos x ya, yang bisa dituliskan sebagai cos kuadrat x dikuadratkan kali cos x, yaitu 1 min sin kuadrat x dikuadratkan kali cos x. Sehingga integral cos pangkat 5x dx ini dapat dituliskan sebagai integral 1 min sin kuadrat x dikuadratkan cos x dx. Kalau kita ambil permisalan u-nya adalah sin x, karena yang masih ada pangkatnya kan sin x di sini ya, maka kita pilih permisalannya u adalah sin x, sehingga kita punya du adalah cos x dx. Maka integral cos pangkat 5x dx yang bisa kita tuliskan ke dalam bentuk integral 1 min sin kuadrat x dikuadratkan cos x dx, di sini kita punya du ya. Ini dapat dituliskan ke dalam bentuk u ya, integral terhadap variabel u. Jadi kita punya integral 1 min u kuadrat dikuadratkan du. Nah, bagaimana mengintegralkan ini? Ya, kalau ini kebetulan masih mudah ya, karena kita tinggal menjabarkan 1 min u kuadratnya. Jadi kita punya integral 1 min 2 u kuadrat plus u pangkat 4 du. Sehingga kita punya hasil integral terhadap variabel u-nya, ya, polinomial u ini, kita punya u min 2/3 u pangkat 3 plus u pangkat 5/5. Jangan lupa plus C. Terakhir, tinggal kita kembalikan u-nya ke dalam sin x, kita punya sin x min 2/3 sin pangkat 3x plus sin pangkat 5x/5 plus C. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kasus pertama kita sudah punya contoh, kasus kedua kita sudah punya contoh ya. Kasus pertama tadi sin pangkat 3 x cos kuadrat x, jadi pangkatnya sin ganjil, pangkatnya cos genap. Yang kasus kedua sekarang integral cos pangkat 5x dx. Ini seperti kita punya integral sin pangkat 0x kali cos pangkat 5x dx. Jadi m-nya 0, n-nya 5. Cos-nya yang pangkatnya genap ya. Dua kasus sudah kita bahas. Nah, kalau soalnya agak sedikit lebih tricky seperti ini gimana? Jadi ini problem yang tidak ada di tabel yang ini tadi ya. Di sini nggak ada. Maka triknya ada di bawah ya. Di sebelah kiri bawah ada gunakan rumus
sudut 2 kali lipat gitu ya, sudut double untuk cos 2x. Jadi syaratnya di sini adalah n-nya genap. Nah, kasus ini gimana? Ya, karena kita mau diminta untuk mencari integral intervalnya 0 sampai pi per 4 akar 1 plus cos 4x dx, maka kita coba hitung integralnya dulu. Integral akar 1 plus cos 4x dx ini menjadi integral akar 1 plus cos 4x, ini kita pakai rumus sudut double. Kalau cos 2x itu menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x, maka kalau cos 4x kita punya cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x dx. Nah, kok kelihatannya makin bingung gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Di sini kita punya angka 1. Kita punya angka 1. Angka 1 ini kita bisa apakan? Identitas trigonometri mengatakan bahwa kalau kita punya sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Kalau tetanya saya ganti menjadi menjadi 2x, maka saya punya sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x itu juga sama dengan 1 berdasarkan identitas trigonometri. Nah, sekarang kita bisa kembali ke integralnya. Kita akan punya ini adalah integral akar dari satunya kita bisa tuliskan ke dalam bentuk sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x. Kemudian yang sudah ada di sana kita punya ini plus cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x. Ya, integralnya jangan lupa terhadap variabel x. Kenapa kita pilih identitas trigonometri yang sudutnya 2x? Supaya di sini ada yang bisa kita coret. Sin kuadrat 2x dikurangi sin kuadrat 2x, 0. Cos kuadrat 2x ditambah cos kuadrat 2x adalah 2 kali cos kuadrat 2x. Maka integralnya menjadi integral akar 2 kali cos kuadrat 2x dx. Nah, apa yang menarik di sini? Di sini cos-nya adalah pangkat 2. Kalau kita akarkan, pangkatnya jadi habis. Maka kita punya di sini, ini menjadi integral akar 2 kali cos 2x ya, dx. Akar 2-nya bisa kita taruh ke depannya integral, sehingga kita punya akar 2 integral cos 2x dx. Nah, kalau integral cos 2x ini kan sudah ada di tabel, jadi kita tinggal pakai. Sehingga kalau kita punya integral 0 sampai pi per 4 akar 1 plus cos 4x dx ini sama seperti kita menghitung integral 0 sampai pi per 4. Akar 2-nya kita taruh di depan, ini akar 2. Yang di dalam integral adalah cos 2x dx. Maka kita punya akar 2 kali integralnya cos 2x apa? Integralnya cos 2x adalah sin 2x per 2. Berdasarkan tabel integral fungsi trigonometri ya. Di interval 0 sampai pi per 4. Yang perlu kita lihat di sini, sin 0 itu kan 0 ya. Batas bawahnya nggak perlu kita perhatikan. Kita tinggal punya akar 2 kali sin 2 kali x-nya kita ganti dengan pi per 4 per 2. Berarti kita punya akar 2 per 2 kali sin
2 dan 4-nya bisa dicoret gitu ya. Kita punya ini jadi sin pi per 2. Pi per 2 radian itu kan 90 derajat ya. Sin pi per 2 itu adalah 1. Maka kita punya hasilnya adalah akar 2 per 2. Karena apa? Karena sin pi per 2 ini sama dengan 1. Nah, kalau fungsinya itu tangen atau sekan yang dipangkatkan, ngerjakannya gimana? Nah, kita pakai identitas trigonometri lain yang sekan kuadrat X sama dengan tan kuadrat X plus 1. Sehingga kalau kasus ini kita punya integral tangen pangkat 4X dx itu bisa dituliskan ke dalam bentuk integral tangen kuadrat X kali tangen kuadrat X dx ya. Tangen kuadrat X-nya bisa kita tuliskan ke dalam bentuk apa? Coba kita ubah salah satunya gitu ya, ke dalam bentuk ini, sekan kuadrat X min 1 berdasarkan identitas trigonometri ya. Jadi integral sekan kuadrat X min 1 kali tangen kuadrat X. Ini yang mana? Ini yang pertama kita ubah jadi ini, ya, sekan kuadrat X min 1. Yang kedua masih tetap, jangan lupa tulis dx-nya. Kalau kita kalikan, kita punya integral sekan kuadrat X tangen kuadrat X dx. Mungkin lebih supaya kalian bisa lebih memahami. Ini min tangen kuadrat X dx. Atau kalau kita pisah, ini kita punya integral sekan kuadrat X tangen kuadrat X dx dikurangi dengan integral tangen kuadrat X dx. Nah, kita mau melihat sebentar yang bagian pertama. Saya ingin warna. Saya kasih warna apa ini? Warna ungu. Bagian yang pertama, saya tulis di bawah ya. Integral, saya tulis urutannya saya balik. Tangen kuadrat X sekan kuadrat X dx. Kalau saya punya permisalan U adalah tangen X, sehingga du adalah turunannya tangen X itu kan sekan kuadrat X gitu ya, dx. Maka integral tangen kuadrat X sekan kuadrat X dx ini menjadi integral U kuadrat du, yaitu hasilnya adalah U pangkat 3 per 3 plus C, yaitu tangen pangkat 3X per 3 plus C. Nah, terus yang bagian kedua gimana? Ternyata untuk kasus ini, ya, bagian keduanya, saya pakai warna biru ya. Bagian keduanya, integral tangen kuadrat X dx, ini kita perlu tuliskan ke dalam bentuk integral sekan kuadrat X min 1 dx. Ini berdasarkan identitas trigonometri ya. Nah, hasilnya apa? Sekan kuadrat X diintegralkan terhadap variabel X adalah tangen X min 1 diintegralkan terhadap variabel X adalah X. Maka ini min X plus C.
Maka hasil yang di atas kita punya, hasilnya apa? Yang integral ungu, ya, yaitu tangen pangkat 3x per 3, kemudian dikurangi dengan hasil yang biru. Yang biru apa? Yang biru adalah tangen x min x. Di akhir baru kita tambahkan c. Di contoh kasus yang ini, mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya. Pak, di awal kita sudah memisalkan satu kali ini tangan kuadrat x-nya menjadi secant kuadrat x min 1. Kemudian kenapa kok yang kedua nggak sekalian gitu, yang tangan kuadrat x yang kedua yang saya kasih garis bawah warna biru itu kenapa nggak sekalian diubah? Ya ini sebenarnya trik untuk kita mencari tahu cara yang paling mudah. Ya. Kalian bisa saja coba untuk pertama kali ubah dua-duanya. Kalau nggak bisa ubah salah satu seperti yang saya lakukan, ternyata ketika kita hanya mengubah salah satu, di bagian yang pertama yang saya kasih kotak warna ungu, kita bisa menggunakan permisalan, menggunakan substitusi, integral dengan substitusi. Gitu. Di bagian yang kedua, ternyata kita baru perlu ubah lagi menggunakan identitas trigonometri. Untuk memudahkan, ya ini sebenarnya hanya masalah memudahkan proses pengintegralan. Contoh berikutnya, integral tangen pangkat 4x secant pangkat 4x dx. Nah ini gimana kira-kira? Kalau untuk ini, kita akan coba dengan kita menuliskan menjadi bentuk integral tangen pangkat 4x secant kuadrat x secant kuadrat x dx ya. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita ambil permisalan U adalah tangen X, maka turunan tangen X kan secant kuadrat X ya. Berarti seenggaknya kita sudah punya bagian, mungkin kita bisa menggunakan substitusi trigonometri. Nah, secant kuadrat X yang satunya dia apa? Yang secant kuadrat X yang satunya kita menggunakan identitas trigonometri, sehingga ini kita bisa ubah menjadi bentuk integral tangen pangkat 4x kali tangen kuadrat X plus 1 berdasarkan berdasarkan identitas trigonometri. Kemudian kita kalikan dengan secant kuadrat X dx. Kalau tangan X-nya kita kalikan, maka kita akan punya integral tangen pangkat 6x plus tangen pangkat 4x kali secant kuadrat X dx. Di sini, kalau kita gunakan permisalan U adalah tangen X, maka kita punya du adalah secant kuadrat X dx ya. Di sini kita punya du. Maka integralnya menjadi integral U pangkat 6 plus U pangkat 4 du. Nah, kalau ini kan gampang ya. Integralnya adalah apa? U pangkat 7 per 7 plus U pangkat 5 per 5 plus C. Yaitu kita kembalikan U-nya ke dalam tangan X lagi, kita punya tangen pangkat 7X per 7 plus tangen pangkat 5X per 5 plus C. Ya. Jadi kadang-kadang identitas trigonometri itu tidak perlu kita terapkan ke semuanya di bagian perkalian itu. Mungkin kita perlu terapkan ke sebagian. Contohnya di soal ini, secant pangkat 4x-nya perlu kita pecah menjadi 2, yaitu secant kuadrat X kali secant kuadrat X. Hanya satu saja, hanya satu secant kuadrat X yang kita perlu ubah menggunakan identitas trigonometri. Nah, contoh berikutnya. Kalau kita punya perkalian tapi bukan pangkatnya,
Gitu. Kalau bukan nggak ada pangkatnya misalnya. Maka apa yang perlu kita lakukan, ya, kalau di contoh soal ini, kita punya sin A plus B, ya, sin penjumlahan adalah sin A cos B plus cos A sin B. Dan kita punya sin A min B adalah sin A cos B min cos A sin B. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah di sini ya, kita selalu punya A-nya lebih besar atau sama dengan B, gitu ya. Sehingga kalau di contoh soal kita punya sin 3x cos 5x ya, maka yang ada di kosinusnya kan lebih besar. Jadi kita mau cari bentuk cos A sin B ya, karena kita mau sudut A-nya lebih besar. Sehingga supaya kita sisa punya cos A sin B ini harus kita kurangkan sehingga kita punya sin A plus B dikurangi sin A min B menjadi 2 kali cos A sin B, yang mana dari sini kita punya cos A sin B itu adalah setengah kali sin A plus B dikurangi sin A min B. Kalau kita kembali ke soal, soalnya adalah integral sin pangkat 3x. Penulisannya saya ginikan aja. Sin 3x kali cos 5x dx ini bisa kita ubah menjadi integral setengah kali A itu yang lebih tinggi ya. 3x dengan 5x pasti lebih tinggi 5x. Maka kita punya A-nya adalah 5x. Ini adalah A, yang ini adalah B, ya 3x-nya adalah B. Maka kita punya sin 5 tambah 3x itu adalah 8x, dikurangi sin 5x kurang 3x adalah 2x dx. Setengahnya bisa kita taruh ke depannya integral, lalunya setengah integral sin 8x min sin 2x dx, yaitu setengah berdasarkan tabel integral kita punya min cos 8x per 8 plus sin cosin. Integralnya sin itu min cos ya. Jadi plus cos 2x per 2. Tinggal terakhir plus C. Jadi kalau nggak ada pangkatnya, tapi ada perkalian sinus dengan kosinus, maka kemungkinan kita perlu menggunakan ini, aturan penjumlahan dan aturan pengurangan dari sinus atau kosinus sudutnya, gitu ya, penjumlahan atau pengurangan sudutnya. Nah, di sini ada 6 soal latihan yang akan langsung saya bahas. Tapi saya harapkan nanti kalian akan coba dulu sebelum melihat proses saya membahas di bawah. Soal yang pertama. Integral cos pangkat 3x sin x dx. Ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk apa? Nah, kalau ini nggak perlu pakai yang ribet-ribet di atas ya. Kalau saya pilih U-nya adalah cos X, maka DU adalah min sin X dx ya. Sehingga kita punya sin X dx adalah negatif DU.
maka ini menjadi min integral U pangkat 3 DU, yaitu min U pangkat 4 per 4 plus C, yaitu min cos pangkat 4X per 4 plus C. Nah, kalau soalnya seperti ini, ya, kita nggak perlu, kenapa kita nggak perlu pakai yang harus diubah ke identitas trigonometri atau seperti apa gitu. Jangan overthinking dulu ya. Di sini kita sudah punya salah satunya adalah pangkat 1. Kebetulan sin X-nya pangkat 1. Itu udah cukup, kita nggak perlu menggunakan perubahan yang terlalu rumit. Kita langsung bisa menggunakan substitusi. Nah, yang kedua. Nah, ini di sini satunya pangkat 4, yang satunya pangkat 1. Nah, karena sudah ada yang pangkat 1, maka kita bisa langsung misalkan seperti contoh yang di atas tadi gitu ya. Integral sin pangkat 4 2x kali cos 2x dx, kalau kita misalkan U-nya adalah sin 2x. Kenapa sin 2x? Karena yang ada pangkatnya lebih dari 1 adalah fungsi sinus. Nah, maka kita pilih U-nya adalah sin 2x, sehingga DU adalah 2 kali 2 kali cos 2x dx. Nah, cos 2x dx kita punya. Maka cos 2x dx adalah setengah du. Sehingga integralnya menjadi integral U pangkat 4 kali du per 2. Ya, berdasarkan permisalan yang ada di coretan warna merah. Hasil integralnya apa? Kita punya U pangkat 5 per 2 kali 5 adalah 10 ya, plus C. Lalu kita kembalikan U-nya adalah sin 2x, kita punya sin 2x pangkat 5 per 10 plus C. Mudah ya. Soal latihan berikutnya. Soal latihan berikutnya, nah ini pangkatnya sama-sama genap. Integral 16 sin kuadrat X cos kuadrat X dx. Kalau kayak gini gimana pangkatnya sama-sama genap? Kalau di tabel yang di atas, kasus 1, kasus 2, kasus 3, kita misalkan dengan sudut double dari fungsi sinus. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, ini kita punya integral 16 itu bisa dituliskan sebagai 4 kali 4 gitu ya. 4 kali 4 sin kuadrat X cos kuadrat X dx ya. Salah satu 4-nya itu kita pindah ke depannya integral, maka kita punya 4 kali integral 4 sin kuadrat X cos kuadrat X dx. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini yang ada di dalam integral itu kita bisa tuliskan sebagai 2 sin X cos X yang kita kuadratkan. Nah, kenapa perubahannya seperti ini ya? Karena kita punya rumus sudut double untuk sin X ya. Sin 2X itu adalah 2 kali sin X kali cos X. Ya, ini rumusnya sin 2X yang sudah pernah kita bahas beberapa kali di kelas. Sehingga kita punya di sini menjadi 4 kali integral sin kuadrat 2x dx. Nah, baru dari sini
kita gunakan sin kuadrat 2x, kita bisa ubah menjadi sin kuadrat 2x berdasarkan aturan rumus sudut double untuk kosinus. Ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi mungkin lebih tepatnya saya akan tuliskan lebih lengkap gitu. Kita punya satu itu adalah sin kuadrat 2x plus cos kuadrat 2x berdasarkan identitas trigonometri. Kemudian cos 4x itu adalah ini saya balik aja penulisannya ya. Kita ulang. Cos kuadrat 2x plus sin kuadrat 2x itu adalah satu berdasarkan identitas trigonometri. Di saat yang bersamaan, cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x adalah cos 4x berdasarkan aturan sudut double untuk kosinus. Kalau kita kurangkan, maka kita punya 2 sin kuadrat 2x itu adalah 1 min cos 4x. Maka sin kuadrat 2x itu adalah 1 min cos 4x dikalikan setengah. Sehingga integral ini ya yang di atas, kita kembali ke atas, ini menjadi 4 kali integral setengah kali 1 min cos 4x dx. Setengahnya bisa kita taruh ke depannya integral, maka ini menjadi 2 kali integral 1 min cos 4x dx. Yang mana kalau akhirnya kita bisa integralkan, ya, ini menjadi 2 kali 1 integralnya adalah x cos 4x ya, min cos 4x integralnya adalah sin 4x per 4. Tinggal plus C. Kalau mau dirapikan, kita punya hasilnya adalah 2x min sin pangkat 4x per 2 plus C. Soal berikutnya. Integral secant kuadrat x tangen x dx. Kalau urutannya kita balik akan lebih jelas. Di sini kita punya integral tangen x kali secant kuadrat x dx. Maka kita punya, kalau misalkan u-nya adalah tangen x, kita punya du adalah secant kuadrat x dx. Sehingga integral ini menjadi integral u du ya, yaitu u kuadrat per 2 plus c, yaitu tangen kuadrat x per 2 plus c. Contoh yang ini mudah ya. Dua contoh berikutnya. Integral dari 2 secant pangkat 3x dx, intervalnya min pi per 3 sampai 0. Nah, supaya mudah, langkah pertama adalah kita integralkan dulu. Integral dari 2 secant pangkat 3x dx ini sama seperti kita punya 2 kali integral secant kuadrat x kali secant x dx. Nah, kemudian
Secant kuadrat X itu berdasarkan identitas trigonometri kita punya, ini 2 integral tangen kuadrat X plus 1 secant X dx. Nah, bisa nggak nih kira-kira? Hmm. Integral secant tangen kuadrat kali secant itu kita bisa ambil permisalannya ya. Saya coba dulu ya. Mungkin kalau kita ubah, saya punya secant kuadrat X itu adalah tangen kuadrat X plus 1, sehingga secant X itu adalah akar dari tangen kuadrat X plus 1. Wah, menarik.
Mungkin kita harus agak muter-muter sedikit. Oke. Saya hapus yang di atas gitu ya. Saya akan gunakan informasi yang di merah di bawah. Ini menjadi 2 kali integral secant kuadrat X akar tangen kuadrat X plus 1 dx. Kemudian kalau saya ambil permisalan, saya tulis di kanan bawah, U-nya adalah tangen X, maka du adalah secant kuadrat X dx. Maka ini menjadi 2 kali integral akar U kuadrat plus 1 du. Nah, integralnya ini apa? Hmm, hmm, Oke, ini di tabel integral tuh ada sebenarnya, tapi agak sulit ya representasinya, penulisannya. Mungkin yang ini akan saya skip dulu. Atau ya, jadi berdasarkan tabel integral, bagian integralnya ini adalah menjadi apa namanya, U kali akar 1 plus U kuadrat ditambah sin hiperbolik inverse U plus C. Nah, ini karena representasinya agak rumit, mungkin saya skip dulu gitu ya. Karena kalian belum mempelajari fungsi hiperbolik apa, fungsi hiperbolik seperti sin hiperbolik, cos hiperbolik. Yang bagian ini saya akan cukupkan sampai di sini gitu ya. Kita langsung ke latihan soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6. Integral sin 3x cos 2x dx. Ini apa? Nah, berdasarkan aturan sin penjumlahan dan sin pengurangan, sin 3x kali cos 2x itu bisa kita tuliskan menjadi setengah sin penjumlahan ya, sin 3 tambah 2 itu 5 ya, x. Kemudian ditambah dengan sin pengurangan yaitu sin 3 dikurangi 2 adalah 1 ya, sin x dx. Yang mana ini kalau sudah ini integralnya gampang. Ini adalah setengah kali min cos 5x per 5 min cos x plus c. Nah, untuk materi integral fungsi trigonometri cukup sampai di sini.
Berikutnya ada sebanyak 22 soal latihan mandiri, silakan dikerjakan di rumah. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan, ya, memilih 5 dari 22 soal ini, kalian kerjakan, kemudian, di-scan, dikumpulkan, dalam bentuk PDF. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Saya akhiri, rekaman, perkuliahan yang kali ini.